Selamat sore Bu, perkenalkan nama saya Darman Paulus Simanjuntak dari Prodi D3 Teknik Komputer dengan NIM 4332502. Di sini saya akan menjelaskan soal UTS dari nomor 1 sampai nomor 7. Soal pertama yaitu DBMS atau Database Management System berfungsi sebagai perantara antara A. Hardware dan B. Itu software. Selanjutnya itu di soal nomor 2 membuat IR diagram dari studi kasus tersebut. Berikut Bu dari IR diagram saya yaitu ada tabel mahasiswa dan tabel mata kuliah. Tabel mahasiswa ini atributnya ID mahasiswa yang itu primary key, tipe datanya integer, dan nama mahasiswa tipe datanya varchar dan alamat itu tipe datanya varchar juga. Kalau mata kuliah, atributnya itu adalah mata kuliah ID sebagai primary key-nya dan atributnya adalah mata kuliah yang jenis datanya itu, tipe datanya itu integer dan SKS itu tipe datanya varchar. Karena ini many ke many, jadi ada memunculkan tabel baru yaitu memilih. Di sini atributnya adalah mahasiswa sebagai primary key-nya itu tipe datanya integer dan mata kuliah ID matkul itu sebagai integer itu my varchar yang termasuk dari atributnya. Lalu selanjutnya itu dari tabel yang kemarin, tabel pelanggan disuruh untuk membuat normalisasinya. Jadi Bu, langsung saja saya buat codingannya dengan seperti ini. Sudah saya normalisasi yaitu tabel yang pertama itu pelanggan itu ada nomor pelanggannya sebagai primary key yang dengan tipe data varchar, nama pelanggan juga varchar. Lalu dengan tabel aset juga punya data aset itu ada nomor aset, alamat, biaya aset, nomor kepemilikan, nama pemilik. Selanjutnya ada tabel sewa itu ada atributnya nomor pelanggan, nomor aset. Nah, ini Bu sudah lengkap dengan 1 NF sampai 3 NF. Lalu yang selanjutnya itu membuat VDL-nya dari normalisasi tadi. Jadi Bu, normalisasinya ini yang outputnya seperti ini. Nomor pelanggan, nama pelanggan, nomor aset, alamat. Seperti yang sudah saya kerjakan ini Bu. Lalu itu membuat DBML-nya. DBML-nya itu seperti ini Bu. List pelanggan, tabel pelanggan, nomor pelanggan, nama pelanggan, nomor aset, alamat, biaya aset, nomor kepemilikan, nama pemilik. Lalu seperti ini codingannya Bu, select from pelanggan, satu, entry itu, ada pelanggan values juga. Jadi Bu, sama seperti yang nomor nomor 5 tadi, itu mirip dengan si apa DDL dan DML, hanya bedanya saja bedakan datanya. Sekian lalu Bu, yang terakhir itu ada resume saya, ini dari resume week pertama sampai week 7. Week pertama itu apa itu database? Merupakan sekumpulan data persistensi yang digunakan suatu perusahaan sistem tertentu. Jadi saya mengambil ini kesimpulannya dari buku basis data milik Efron teman saya. Lalu week 2 ini secara keseluruhan ini terkait relational. Ini materi ini membahas dua konsep inti dalam dua dua konsep inti dalam perancangan basis data yang mengatur bagaimana data disimpan dalam bentuk tabel, relasi dengan aturan ketat seperti primary key, foreign key, dan integritas data agar tidak terjadi konsistensi IRD.
Entity Relationship Diagram adalah alat visual untuk merancang struktur basis data sebelum diimplementasikan. IRD menggambarkan entitas atribut dan relasi antar entitas beserta kardinalitasnya seperti one to many, dan many to many. Lalu week 3 ini terkait IR translation merupakan jembatan antara model konseptual atau IRD dan model visi atau skema relasional. Setiap elemen IRD memiliki aturan penerjemahan yang spesifik, entitas menjadi tabel, atribut menjadi kolom, key menjadi PK, atau primary key, dan relasi diganti sesuai kardinalitasnya. Dengan tabel junction sebagai solusi utama untuk relasi many to many. Pemahaman proses ini sangat penting agar basis data yang dibangun terstruktur, efisien, dan bebas dari anomali data. Ibu, untuk I4 dan I5 ini satu materi yaitu normalisasi. Normalisasi adalah bentuk fundamental dalam desain basis data yang memastikan struktur tabel efisien, konsisten, dan bebas anomali. Prosesnya berjalan tahap dari 2NF hingga 5NF dengan setiap tahap menghilangkan satu jenis ketergantungan yang bermasalah. Dalam praktik 3NF atau BCNF sudah cukup untuk sebagian besar kebutuhan sistem basis data. Normalisasi yang baik menghasilkan basis data yang mudah dipelihara, mulai dikembangkan, dan meminimalkan risiko inkonsistensi data jangka panjang. Untuk yang week 6, DL ini terkait tentang DL, Data Definition Language. Nah, yang dimana artinya adalah pondasi teknis dalam membangun basis data melalui melalui perintah create, alter, drop, weekend, dan rename atau update. Nah, lalu seorang database developer mendefinisikan seluruh struktur dan aturan integritas data sebelum data apapun dimasukkan. Ideal bersifat atau commit dan permanen, sehingga harus digunakan dengan cermat dan terencana. Pemahaman ideal yang baik adalah syarat utama untuk mengimplementasikan hasil rancangan IRD dan normalisasi ke dalam sistem basis data yang nyata, efisien, dan handal. Lalu di week 7 itu adalah DML, yaitu Data Manipulation Language. Adalah perintah yang sorry adalah perintah SQL sehari-hari yang paling sering digunakan untuk mengelola isi data dalam basis data. Empat perintah utamanya adalah select, insert, update, delete. Masing-masing menangani operasi baca, tambah, ubah, dan hapus data. Berbeda dengan DDL, perintah DML bersifat transaksional sehingga masih bisa dibatalkan dengan rollback sebelum di-commit, menjadikannya lebih aman dalam pengolahan data sehari-hari. Sekian dari hasil presentasi saya, Bu. Terima kasih, Bu.